Selamat pagi, Bu Riveli. Di sini kami akan mempresentasikan mini project kami dengan brand kopi kenangan. Kami dari kelompok 2 beranggotakan Malvin Pradana, Hafiz Muhammad, Kezia Eliana, dan saya sendiri Sri Putri Karina. Profil perusahaan Kopi Kenangan yang merupakan di bawah naungan PT Bumi Berkah Boga. Kopi Kenangan merupakan bisnis minuman kopi yang didirikan oleh James Prananto dan rekannya Edward Tirtanata. Perusahaan ini berasal dari Indonesia dan bergerak di bidang foods and beverage yang berfokus pada industri kopi dengan konsep grab and go. Di tahun 2020, Kopi Kenangan telah berhasil menjual 30 juta gelas kopi dan mendirikan lebih dari 800 toko di 45 kota di Indonesia. Saat ini Kenangan Group telah melebarkan sayapnya dan memiliki beberapa brand lain, yaitu Cerita Roti yang menjual roti bantal, Cigo yang menjual ayam goreng, Kenangan Manis yang menjual cookies, dan terakhir adalah Kenangan Heritage. Kenangan Heritage ini adalah merupakan restoran dan menyediakan kopi berkualitas lebih tinggi daripada yang mereka jual di Kopi Kenangan. Baik, untuk bagian yang pertama adalah strategi segmenting. Di sini, segmenting membagi seluruh konsumen dalam berbagai segmen yang homogen untuk menganalisis potensi pasar. Dapat kita lihat bersama mengenai diagram segmentasi penduduk Indonesia di sini, dimulai dari yang general, kelas ekonomi, domisili, teknologi, preferensi halal, dan tentunya konsumsi kopi. Baik, untuk strategi yang kedua adalah targeting. Setelah kita melalui proses segmenting yang tadi, targeting ini kita mengevaluasi potensi pasar dan memilih segmen mana yang sesuai dengan tujuan pemasaran. Seperti kelas ekonomi tadi, tim Kopi Kenangan memilih kelas ekonomi menengah. Lalu Gen X plus Boomer, tracks online dan tech enthusiast, terus berada di ibu kota, provinsi, dan negara. Lalu terkait dengan preferensi halal, mereka eh, cukup concern dengan yang cukup dan sangat peduli halal, itu sebabnya mereka menyantumkan bahwa mereka telah terkonfirmasi halal produknya. Kemudian mereka juga menargetkan orang-orang yang sesekali dan sering mengonsumsi kopi. Oke, dan yang terakhir terkait dengan STP ini, yaitu positioning, mereka berusaha memberikan customer value melalui produk yang mereka tawarkan kepada segmen pasar yang mereka targetkan. Seperti contohnya, mereka mencantumkan statement halal di sosial media mereka, dan di bio-nya juga mereka mengungkapkan kalau mereka tuh kopi kekinian halal nomor satu. Mereka tuh mau ngungkapin kayak di sini kan di kuadran satunya tuh ada kopi kenangan. Mereka kalau mau ngungkapin kalau mereka tuh bersertifikat halal juga, kekinian juga, pakai aplikasi juga, melek teknologi juga. Itu contoh-contoh positioning mereka. Nah, selanjutnya, untuk meningkatkan produk kopi kenangan setelah pandemi berakhir, Kopi Kenangan melakukan beberapa strategi atau dapat dikatakan sebagai promotion mix. Promotion mix sendiri itu gunanya untuk mempromosikan produk ya. Nah, terdapat 5 cara promotion yang dilakukan atau bisa juga disebut promotional mix, yaitu advertising, sales promotion, public relation, personal selling, dan direct marketing. Pada promotional mix yang pertama, yaitu advertising. Advertising sendiri adalah segala bentuk presentasi non-personal dan promosi ide, barang, atau jasa yang dibayarkan oleh sponsor tertentu. Advertising biasanya digunakan untuk meningkatkan engagement penjualan atau bisa juga digunakan untuk memperkenalkan produk yang kita jual. Nah, untuk kopi kenangan sendiri, metode atau media yang digunakan adalah melalui sosial media dan media cetak. Dapat kita lihat ini merupakan contoh dari media yang digunakan, yaitu story Instagram, dan media cetaknya itu berupa spanduk yang dipasang di depan toko. Biasanya spanduk ini berisikan tentang promosi yang sedang berlaku ataupun diskon. Nah, tidak hanya itu, saya juga mendapatkan info kalau pada awalnya kopi kenangan ini tuh menggunakan promosi mouth to mouth. Nah, selanjutnya mengenai advertising. Advertising juga memiliki mayor advertising decision yang terdiri dari objective setting, budget decision, message decision, media decision, dan advertising evaluation. Namun yang kita bahas adalah advertising objektif dari kopi kenangan. Nah, sebelumnya apa sih advertising objektif itu? Advertising objektif adalah tugas spesifik dari komunikasi untuk mencapai sasaran tertentu dalam periode waktu tertentu. Advertising objektif dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan yang ingin kita capai. Nah, pengklasifikasiannya tersebut dapat menjadi 3 bagian, yaitu inform, persuade, dan remind. Nah, untuk yang
untuk advertising objektif pada kopi kenangan adalah inform dan persuade. Informatif advertising adalah iklan yang digunakan ketika memperkenalkan kategori produk baru. Dalam hal ini tujuannya adalah untuk membangun permintaan primer pada produk tersebut. Nah, dilihat dari salah satu iklan yang dimunculkan oleh Kopi Kenangan, pada iklan tersebut Kopi Kenangan mencoba untuk memperkenalkan produk baru sehingga meningkatkan awareness terhadap consumer. Nah, dapat kita lihat ini merupakan salah satu contohnya, yaitu di mana Kopi Kenangan itu memposting sneak peek terlebih dahulu mengenai produk baru yang ingin diciptakan. Nah, sneak peek tersebut dapat menciptakan engagement atau awareness kepada konsumen sebelum produknya launching. Advertising objektif selanjutnya yaitu adalah persuasing advertising. Nah, advertising objektif tersebut adalah menjadi lebih penting dengan meningkatkan persaingan. Di sini tujuannya adalah perusahaan membangun permintaan selektif. Untuk persuasing advertising pada kopi kenangan, perusahaan mencoba untuk membuat produk berbeda dari yang lainnya. Seperti membuat produk baru atau inovasi baru, yaitu kopi kenangan berkemasan botol. Nah, produk tersebut kan dijual di kompetitor lainnya. Dan selanjutnya itu berkolaborasi dengan artis-artis terkenal, salah satunya yaitu artis BTS, di mana peminat dari BTS sendiri di Indonesia itu cukup ramai. Dan selanjutnya itu Kopi Kenangan memiliki aplikasi khusus atau aplikasi yang dipunyai oleh Kopi Kenangan, di mana aplikasi tersebut dapat membantu konsumen dalam memesan produk dari Kopi Kenangan. Nah, aplikasi ini juga belum di kompetitor lainnya itu belum ada aplikasi yang menyamai dengan Kopi Kenangan. Nah, selanjutnya dalam advertising juga terdapat namanya advertising strategi, yaitu pada advertising strategi Kopi Kenangan itu menerapkan execution style atau pendekatan gaya, nada, kata-kata, dan format yang digunakan untuk mengeksekusi pesan iklan yang ingin disampaikan. Nah, execution style sendiri itu terdapat beberapa macam jenisnya. Nah, tapi yang diambil untuk Kopi Kenangan ini tuh terdapat 3 jenis yang dapat kita golongkan, yaitu fantasi, mood or image, dan slice of life. Nah, untuk yang pertama adalah fantasi, di mana fantasi ini adalah iklan yang dengan gaya menciptakan fantasi seputar produk atau penggunaannya. Nah, salah satu video yang di samping yaitu iklan ini tuh menampilkan animasi-animasi di mana itu meningkatkan imajinasi dari konsumen yang menonton iklan tersebut. Nah, selanjutnya adalah mood or image, di mana gaya ini membangun suasana hati atau citra di sekitar produknya. Nah, dilihat juga dari iklan di samping itu tuh iklannya itu menunjukkan emosi yang mendalam terhadap konsumen, di mana di mana tuh iklannya tuh kayak lovely gitulah, kayak bisa membuat konsumennya itu merasakan emosi yang mendalam. Nah, selanjutnya execution style yang ketiga yaitu slice of life adalah gaya yang menunjukkan cara orang yang berbeda-beda dalam menggunakan produk sesuai dengan dalam suasana yang normal. Nah, ini salah satu contohnya yaitu di mana orang tersebut mengkonsumsi Kopi Kenangan untuk mengatasi pacarnya yang ngambek gitu. Nah, untuk promotional mix selanjutnya itu ada public relation, di mana public relation ini sangat penting untuk Kopi Kenangan karena mampu meningkatkan kegiatan marketingnya agar dapat terus memenangkan pasar dibandingkan dengan pesaing lainnya. Fokus yang dilakukan oleh Kopi Kenangan sendiri adalah meningkatkan brand awareness-nya. Nah, untuk menjelaskan public relation yang dilakukan oleh Kopi Kenangan itu dapat dilakukan dengan 3 strategi, yaitu pull, push, and pass. Pull sendiri adalah upaya publikasi dan pelayanan terbaik dalam kegiatan pemasaran sehingga diharapkan dapat mendatangkan konsumen. Dan untuk push adalah upaya yang diharapkan yang mampu menimbulkan sebuah rangsangan pada halayak ramai. Dan yang ketiga adalah pass, di mana sebuah tindakan yang dilakukan guna mempengaruhi dan memujuk juga menciptakan sebuah opini publik yang menguntungkan konsumen dan juga calon konsumen.
Oke, lanjut pada pool strategi. Pada awalnya itu kopi kenangan menggunakan strategi mouth to mouth, di mana advertising yang dilakukan itu dimulai dari orang-orang terdekat. Nah, hal ini dilakukan supaya membantu menaikkan nama unik dari produk kopi kenangan, sehingga orang-orang tuh mencari tahu lebih lanjut mengenai kopi kenangan tersebut dan memungkinkan untuk terjadinya repeat order oleh konsumen. Namun, selama pandemi, promosi mouth to mouth sendiri sudah kurang efektif karena harus adanya jarak di antara setiap orang. Oleh karena itu, Kopi Kenangan mulai aktif dalam menggunakan sosial media. Nah, untuk sosial media yang digunakan itu dimulai dari Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok yang dikelola oleh tim sosial media Kopi Kenangan. Oke, selanjutnya itu pada push strategi, Kopi Kenangan banyak menggunakan marketing campaign dan aktif dalam mengeluarkan inovasi yang baru yang tidak hanya terdiri dari menu kopi. Kopi Kenangan juga berusaha untuk mengeluarkan variasi baru untuk menarik minat konsumen yang lebih luas. Selain itu, Kopi Kenangan juga rutin mengadakan campaign melalui sosial media dan juga mengadakan bundling untuk meningkatkan penjualan. Nah, ini salah satu contoh dari campaign di mana pada saat menciptakan produk baru, Kopi Kenangan itu bekerja sama dengan micro-influencer dalam mempromosikannya. Dan bundling purchase ini tuh memberikan promo atau bundling, contohnya itu buy one get one, dalam menarik konsumen untuk mencoba produk baru. Dan promosi-promosi ini tuh dilakukan melalui media sosial, di mana audiens lebih aware akan produk, terutama konten promo yang biasanya merangsang audiens untuk menjadi lebih atraktif. Nah, oke, yang terakhir adalah pas strategi. Kopi Kenangan telah berusaha hadir di tengah-tengah audiens seperti mengikuti event dengan segmentasi pasar yang sama atau membuat CSR. Nah, yang secara tidak langsung langkah ini dapat memunculkan persepsi tersendiri dalam benak publik. Selain mengikuti event dan melakukan CSR, Kopi Kenangan juga berusaha menyampaikan pesan affordable with high quality coffee kepada halayak sehingga Kopi Kenangan saat ini lebih fokus memberikan konten yang dapat mengedukasi audiens mengenai kualitas yang dimiliki oleh Kopi Kenangan. Nah, salah satu contoh CSR yang dilakukan adalah pada saat pandemi, Kopi Kenangan itu memberikan bantuan sejumlah 500.000 APD kepada tenaga kerja medis, dan event yang biasa diikuti oleh Kopi Kenangan yaitu pada saat Jakarta Fair Kemayoran kemarin, yaitu pada tanggal 9 Juni dan 17 Juni. Baik, saya akan menjelaskan promotion mix selanjutnya, yaitu personal selling. Personal selling itu apa sih? Personal selling itu adalah presentasi pribadi yang dilakukan oleh karyawan perusahaan kepada konsumen yang bertujuan untuk menarik perhatian konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Untuk kopi kenangan sendiri, contoh dari personal selling-nya itu adalah saat kita membeli di toko offline kopi kenangan, itu karyawannya atau baristanya akan menawarkan tentang aplikasi kopi kenangan agar kita mendownload sendiri aplikasi tersebut yang akan menghasilkan keuntungan bagi kopi kenangannya sendiri. Selain menawarkan aplikasi kopi kenangan, biasanya personal selling yang dilakukan oleh barista atau karyawan kopi kenangan di offline store itu dengan menawarkan snack dan iklan promo yang diletakkan di dekat kasir. Biasanya saat kita membeli kopi, barista akan menawarkan kayak misalnya, nggak sekalian mbak dengan rotinya, dapat diskon loh kalau beli kopi, seperti itu. Promotion mix selanjutnya adalah sales promotion. Apa sih sales promotion itu? Sales promotion itu adalah promo yang ditawarkan oleh perusahaan yang berjangka waktu singkat, biasanya beberapa hari, beberapa minggu, atau 1 bulan. Contoh yang dilakukan oleh Kopi Kenangan ialah dengan melakukan promo seperti beli 2 hanya 19.000 yang berlaku dari tanggal 9 sampai 15 Desember 2022. Hal ini akan mereka iklankan melalui berbagai media seperti contohnya adalah iklan Instagram.
Bentuk sales promotion lain yang dilakukan oleh Kopi Kenangan ialah melalui voucher yang mereka berikan di aplikasi Kopi Kenangan. Contohnya adalah promo gratis ongkir sampai dengan 20.000 yang berlaku hingga 9 Desember 2022. Voucher lainnya contohnya yaitu diskon 5.000 khusus member Kenangan Loyalty yang masa berlaku vouchernya itu berlaku hingga 31 Desember 2022. Periode sales promotion yang digunakan oleh Kopi Kenangan ialah yang pertama ada periode Christmas, di mana mereka memberikan diskon untuk setiap pembelian collection tumbler mereka. Yang kedua ada periode Senin sampai Selasa, di mana ada gratis upsize bagi setiap pemilik aplikasi Kopi Kenangan. Dan yang ketiga ada periode Sabtu dan Minggu, di mana 2 liter kopi itu harganya mulai 109.000 aja bagi pemilik aplikasi Kopi Kenangan. Bentuk promotion mix selanjutnya ialah direct marketing. Apa sih direct marketing itu? Direct marketing itu adalah promosi yang dilakukan dengan mengirimkan promosi tersebut kepada konsumen secara individu, secara langsung, baik melalui email, notifikasi aplikasi, dan lain-lain. Tujuan dari direct marketing ini adalah agar konsumen itu merasa spesial dengan dikirimi notifikasi secara individu. Untuk Kopi Kenangan sendiri, mereka melakukan direct marketing melalui notifikasi aplikasi Kopi Kenangan. Jadi seakan-akan pemilik aplikasi Kopi Kenangan itu mendapatkan promo yang spesial hanya untuk dia. Kopi Kenangan sendiri memiliki misi untuk menyebarkan kopi dari Indonesia ke seluruh Asia. Kopi Kenangan mengerahkan berbagai upaya untuk kehidupan perusahaan yang berkesinambungan dan mampu bertahan dengan memanfaatkan berbagai strategi dan inovasi dalam menghadapi pandemi COVID-19. Saran pertama dari kelompok kami untuk Kopi Kenangan adalah menyediakan layanan pengisian saldo pada aplikasi membership mereka. Hal ini bisa mendorong konsumen untuk melakukan repurchase, seperti yang sudah dilakukan oleh perusahaan multinasional yang menyediakan kopi yaitu Starbucks. Yang dimaksud dengan mendorong repurchase pada saran kami adalah ketika konsumen melakukan pengisian saldo, pasti mereka mengisi saldo lebih dari apa yang mereka butuhkan. Nah, kelebihan itu akan terus mendorong konsumen untuk melakukan pengisian saldo kembali dan yang akhirnya juga mendorong repurchase mereka di Kopi Kenangan. Dengan berkembangnya sosial media sebagai acuan konsumsi masyarakat, Kopi Kenangan sebaiknya terus mengembangkan konten yang diunggah oleh sosial media mereka agar menjadi lebih menarik. Brand image juga dapat dibangun dengan memanfaatkan jasa influencer. Pemanfaatan sosial media dengan interaksi yang baik juga dapat dilakukan untuk menggalang feedback dari konsumen. Meskipun telah dilakukan campaign dan publikasi bundling post pada sosial media, Kopi Kenangan masih kurang mendapatkan atensi publik. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut yang menunjukkan bahwa beberapa post terakhir Kopi Kenangan di aplikasi TikTok hanya mendapat 500-2.000 views. Angka ini merupakan penurunan daripada post-post mereka yang sebelumnya. Untuk saran yang terakhir adalah untuk memperkaya varian rasa pada Kopi Kenangan berkemasan botol. Hal ini guna menjangkau lebih banyak konsumen. Saat ini, Kopi Kenangan berkemasan botol ini tersedia di berbagai perusahaan retail sehingga sangat mudah untuk dijangkau oleh konsumen. Nah, dengan bertambahnya varian rasa, pasti akan lebih banyak konsumen yang memilih Kopi Kenangan untuk dikonsumsi.